berbincang waktu saya wawancarai pada saat ini ya Bu ya. Ya, nggak apa-apa. Saya ingin membahas tentang praktik pengambilan keputusan sekolah kita ya Bu ya, khususnya mengenai dilema etika dan rujukan moral ya Bu. Baik Bu, pertanyaan pertama ini Bu, selama ini kira-kira ini Bu, bagaimana sih Bu Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Sebenarnya untuk kasus etika moral dan bujukan moral, salah ulang. Untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral, sebenarnya kita melihat konflik itu, apakah konflik itu sama-sama penting. Misal kejujuran versus belas kasih atau keadilan versus kesejahteraan. Dua-dua ini kan sama-sama penting. Jadi yang diperlukan di sini biasanya memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam karena keduanya mengandung kebenaran. Kira-kira begitu. Sangat menarik ya Bu ya. Iya. Terus Bu, bagaimana sih Bu Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ini Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini Bu, yang sama-sama benarnya atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Biasanya yang dilakukan itu kan pertama mengadakan pendekatan dan mendengarkan semua pihak yang terlibat dan memahami perspektif mereka. Kemudian mempertimbangkan dampak yang timbul, termasuk jangka pendek, terutama jangka panjang yang ditimbulkan oleh kasus-kasus itu. Jadi saya sering berkonsultasi dengan tim manajemen karena di sekolah kita ini kan ada tim manajemen. Kalau perlu saya akan berbicara dengan pakar etika untuk mendapatkan perlindungan atau mendapatkan perbandingan yang lebih baik begitu. Jadi ada tim manajemen, kalau perlu kita kembangkan lagi dengan berdiskusi ke pakar etika begitu Bu. Bagus sekali Bu ya, berarti sekolah kita ini sangat sekali saling berkolaborasi Bu ya. Baik Bu, selanjutnya Bu, bagaimana sih Bu langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Bu yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu di sekolah kita? Saya melaksanakan ada 4 tahap. Tahap yang pertama ada identifikasi masalah terlebih dahulu. Sesudah masalah itu kita identifikasi, baru kita analisis alternatif untuk mencari solusi. Nah, itu dia. Jadi kalau sudah ditemukan solusi, baru yang ketiga tahap pengambilan keputusan di sini dia. Dan yang tidak kalah penting adalah tahap yang keempat, harus ada evaluasi. Itu dia. Jadi ada 4 tahap yang perlu kita laksanakan di sekolah ini. Begitu. Baik Bu ya, berarti langkah-langkah tadi ada 4 tahap Bu ya. Iya. Sangat bagus sekali Bu. Yang pertama tadi identifikasi, menganalisis, kemudian mengambil keputusan, solusi, dan terakhir tadi evaluasi. Evaluasi. Iya, itu yang tidak kalah penting. Baik Bu. Terus Bu, hal apa saja sih Bu selama ini yang Ibu lakukan, yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Yang paling penting adalah menjalin komunikasi. Yang baik Ibu. Iya, menjalin komunikasi yang baik. Keputusan yang paling efektif yang sebenarnya yang dilakukan itu adalah misal harus ada komunikasi yang baik. Penting Bu ya. Iya, itu sangat penting. Yang kedua ada transparansi. Iya, itu yang paling utama. Yang duit. Baik Bu, berarti yang sangat penting tadi komunikasi yang baik, kedua tadi transparan ya Bu ya. Lanjut Bu, kira-kira ini Bu, hal apa saja sih Bu yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Kalau tantangan itu pasti ada, terutama tantangan itu adalah berupa ketika kita mendapat tekanan
dari pihak-pihak lain. Nah, jadi yang memiliki kepentingan yang berbeda. Kita dengan orang lain, dengan mereka mempunyai kepentingan yang berbeda sehingga kita kadang-kadang mendapatkan tekanan dari situ. Itulah tantangan yang terbesarnya. Namun begitu, kita harus tetap menjaga keseimbangan antara keadilan dan belas kasih yang seringkali sulit kita laksanakan. Iya. Sangat bagus ya Bu ya. Ibu sudah menerima tahu solusi tantangan yang menghadapi sekolah kita ya Bu ya. Kemudian Bu, apa sih Ibu yang Ibu miliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika. Kemudian apa saja sih Bu yang Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu, kemudian memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikan masalah yang dilema etika tadi Bu. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa sih Bu yang Ibu lakukan dan Ibu jalankan Bu? Kalau saya lebih suka, lebih condong kalau ada masalah dilema etika atau ada masalah rujukan moral, langsung selesaikan. Akan tetapi, kalau masalah itu lebih rumit, perlu jadwal. Iya, perlu jadwal. Kita jadwal ulang. Kita atur jadwalnya. Kemudian dengan cara tentu tidak boleh dikerjakan hanya saya sendiri. Perlu ada diskusi dengan tim kerja. Jadi saat kita mencari diskusi dengan tim yang terkait, kemudian diadakan rapat evaluasi, termasuk dengan konselor di sekolah. Ya, begitu dia. Jadi perlu dia ada, bisa yang kita selesaikan langsung, bisa dia pakai jadwal, yang jelas kita berdiskusi dengan stakeholder yang berkepentingan dengan itu. Intinya menentukan jadwal ya Bu ya, menentukan jadwal dan saling diskusi di lingkungan sekolah ya Bu ya. Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini untuk mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Bu? Ada, yaitu ada tim manajemen kita, ada konselor, ada bimbingan konseling yang semuanya ini berkolaborasi untuk mencapai hasil dalam pengambilan keputusan. Iya. Berarti intinya tadi memang harus kolaborasi, saling kerjasama dengan warga sekolah ya Bu. Iya. Dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi Bu, pembelajaran kira-kira ini Bu, pembelajaran yang dapat Ibu petik ini Bu dari pengalaman yang Ibu lakukan tadi dalam mengambil keputusan dilema etika Bu. Pelajaran yang paling besar itu perlunya integritas, perlunya transparansi, perlunya bekerja sama, berkolaborasi, dan yang tidak boleh ditinggalkan adalah nilai-nilai dari keputusan yang diambil. Berarti sangat penting ya Bu ya, dalam pengambilan keputusan itu perlunya transparan, kolaborasi, menetapkan jadwal tadi Bu ya. Iya, karena kebutuhannya kan bukan hanya jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang. Terima kasih ya Bu waktunya pada pagi hari ini dalam penjelasan sangat mendetail yang Ibu paparkan tadi. Ini sangat membantu dalam memahami proses pengambilan keputusan sekolah kita ya Bu ya. Ya, terima kasih. Semoga kita semua diberi Tuhan kemampuan dan kekuatan dalam melaksanakan tugas, terutama dalam pengambilan keputusan yang tepat. Terima kasih Bu. Terima kasih. Selamat pagi Bu Yani. Terima kasih Bu ya sudah meluangkan waktunya untuk berbincang pada pagi hari ini Bu ya, untuk berbagi nih Bu tentang praktik pengambilan keputusan ini Bu di sekolah kita Bu. Baik Bu, ini Bu saya ingin bertanya nih Bu dengan pertanyaan pertama. Selama ini bagaimana sih Bu Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan
moral Bu? Kita melihat dulu kasusnya apa, ya kan? Kalau di sekolah biasanya kasus itu mengenai anak yang berantem sama temannya, menyebut nama orang tua, tidak menyelesaikan PR. Saya rasa itu yang paling sering terjadi di lingkungan sekolah. Itu Bu ya, sangat menarik ya Bu ya, walaupun kasus seperti itu tapi memang harus diidentifikasi dulu ya Bu ya. Kita identifikasi dulu. Bagaimana nih Bu Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Bu yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Kita ambil contohnya siswa yang tidak mengerjakan PR. PR diberikan guru kan supaya anak belajar di rumah. Nah, ternyata si anak tidak mengerjakan PR. Nah, jadi caranya menyelesaikan itu, saya tanya dulu, saya tunggu laporan dari gurunya, terus saya tanya sudah berapa lama dia tidak mengerjakan PR. Nah, begitu. Jadi pada saat pengumpulan PR apa alasannya gitu. Nah, jika wali kelas atau gurunya tidak bisa menyelesaikan, saya panggil si anak, saya panggil orang tua. Kita panggil orang tua, kita tanya bagaimana keseharian anak-anak di rumah dan apa kegiatan orang tua, apakah bekerja dari pagi sampai malam sehingga tidak ada waktu untuk melihat tugas anak setelah pulang sekolah dan setelah pulang kerja orang tuanya. Bu, berarti tadi Ibu sudah pertama tadi sudah mengidentifikasi, menunggu dari laporan dari guru apa masalah siswa tadi tersebut Bu. Ya selanjutnya Bu, langkah-langkah apa sih Bu atau prosedur seperti apa ini Bu yang Ibu biasanya yang Ibu lakukan dalam proses pengambilan keputusan tersebut tadi Bu, masalah tadi Bu? Nah, kalau masalah PR tadi kan orang tua sudah kita panggil, sudah kita dudukkan bersama orang tua, guru dan juga siswa. Kita kasih rentang waktu 1 minggu. Kita kasih rentang waktu, apakah ada perubahan dari si anak tersebut? Apakah tetap seperti semula dia tetap juga tidak mengerjakan tugasnya? Berarti di situ kita bisa ambil keputusan. Berarti sudah lengkap Ibu ya, langkah-langkah sudah ada, identifikasi, mengumpulkan informasi semua ya Bu ya, dari guru ya Bu ya. Menurut Ibu nih Bu, hal-hal apa saja sih Bu yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Nah, untuk langkah yang efektif, kalau memang orang tua tidak bisa dan tidak ada waktu untuk mengajari si anak, kita usulkan orang tua itu untuk memberikan les tambahan kepada si anak. Kita usulkan. Karena kalau memang orang tua tidak ada waktu, ya terpaksa si anak harus dileskan. Dengan dileskan seperti itu mungkin terbantu untuk menyelesaikan tugas-tugas si anak ini. Dan juga kita minta kerjasama dengan guru dan orang tua seberapa mampu untuk bisa memperhatikan perkembangan si anak tersebut. Berarti itu sangat efektif Bu ya menurut Ibu ya. Ya Ibu, pasti kan ada tantangan ya Bu ya. Kira-kira tantangan yang Ibu hadapi selama ini dalam pengambilan itu gimana kira-kira Bu? Kalau tantangan Pasti ada tantangan ya Bu ya, yang semua tadi yang kasus tadi tersebut ya Bu ya. Kira-kira ini Bu, tantangan seperti apa sih Bu yang Ibu hadapi selama dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? ya, ada orang tua yang tidak terima dia jika kita katakan anaknya tidak selesai mengerjakan PR, karena orang tuanya selalu sampaikan kepada anak kerjakan PR. Nah, dia lihat anaknya belajar, ternyata bukan PR ya, bukan PR dikerjakannya, yang lain dikerjakan. Iya, jadi orang tua tidak terima. Kenapa anak saya dibilang tidak mengerjakan PR, padahal setiap malam saya lihat mengerjakan PR. Berarti itu memang itu dia tantangan juga ya Bu ya. Tantangan. Baik Bu. Kira-kira ini Bu, Ibu kira-kira ada sih enggak tata cara atau jadwal khusus ini Bu dalam penyelesaian masalah dilema etika tentang kasus yang berlangsung diselesaikan, yang harus diselesaikan di tempat sekolah kita ini Bu? Ya, kita ada jadwalnya ya. Terkadang kita buat sekali seminggu atau sekali sebulan untuk mengevaluasi untuk masalah yang seperti itu. Berarti sudah lengkap ya Bu ya, sudah identifikasi, menunggu informasi dan sudah ada memang evaluasi Bu ya akhirnya Bu ya. Kemudian Bu, faktor
yang untuk mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan tentang kasus-kasus dilema etika Bu, di sekolah kita? Faktornya itu. Iya. Ya, faktornya itu setelah kita identifikasi, kita mengajak gurunya. Kita tanya apakah sudah ada perkembangannya itu atau belum dari si anak. Baru situ kita bisa identifikasi bahwa memang kalau memang si anak tetap juga tidak mengerjakan PR, berarti yang apa sih yang perlu diapakan sekali si anak gitu. Mungkin bisa dari orang tua, dari guru juga kita minta bantu dengan guru atau wali kelas. Mana guru yang disukai si anak, kita suruh untuk tetap mendampingi si anak. Ibu kerjasama dengan guru-guru juga di sekolah ya Bu, Iya. ya, dengan warga sekolah semua ya Bu, Iya. ya, agar masalah tadi cepat selesai gitu. Iya. Baik Bu. Kemudian ini Bu, yang telah Ibu sampaikan tadi nih Bu semuanya, pembelajaran apa sih Bu yang dapat Ibu petik dari pengalaman pengambilan keputusan dari kasus dilema etika Bu? Ya, kita sebagai pimpinan di sini kita harus lebih memperhatikan dan juga lebih bijaksana lagi dalam mengambil keputusan, karena dalam pengambilan keputusan ini tentu ada orang-orang yang merasa dirugikan. Jadi untuk itu kita buat keputusan itu harus kita pikirkan juga apakah dia merasa dirugikan atau tidak. Kita harus lihat juga ke situ. Berarti integritas juga harus kita jaga Iya. ya, komunikasi yang baik dengan warga sekolah itu ya, dengan guru itu ya. Baik Bu. Terima kasih banyak ya Bu Emi sudah mau meluangkan waktunya untuk saat ini pagi ini dalam memahami praktek pembelajaran atau pengambilan keputusan di sekolah kita ya Bu ya. Terima kasih Bu Emi. Sama-sama, Yani.